Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Prasetyo, NIM 18030360097. Di vlog kali ini saya akan ngevlog bareng sama pustakawan di Perpusda Kabupaten Tegal, yaitu dengan Bapak Muhammad Amin. Baik, langsung saja, let's start. Di stempel dulu, karena bagian stempelnya gini mas. Di sini ada 3 stempel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah stempel dinas, ya, lembaga. Ini nyetempelnya di bagian paling depan ini, ya. Cari di tempat yang kosong, tidak boleh numpuk di tulisan karena akan mengganggu ketika dibaca. Ya. Kemudian stempel yang kedua adalah stempel inventaris. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Ini stempel ini caranya tempelnya adalah di tempat di halaman balik judul. Ini judul enggak ada, Mas. Pokoknya ini di halaman balik judul, ya. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah stempel rahasia. Artinya stempel ini penempatannya itu di tempat-tempat khusus. Ini namanya stempel khusus. Silakan kebijakan penempatan stempel ini tergantung dari petugas perpustakaannya atau pustakawannya. Seperti itu. Sampai sini. Nah, setelah sampai sini, setelah di stempel, kemudian diklasifikasi. Ya, diklasifikasi itu adalah penggolongan. Caranya apa? Yaitu kita menggunakannya edisi versi 23 yang elektronik. Kita tidak menggunakan manual lagi karena kalau manual terlalu lama. Dan nanti kita praktekkan di sana di komputer lah. Ya, karena ini harus dipraktekkan ya. Setelah diklasifikasi, kemudian hasil klasifikasi itu dituliskan di sini untuk mengingatkan ketika mau diinventaris. Ditulis di sini pakai pensil aja. Ya, misalkan katakanlah buku ini wayang kaitannya dengan sejarah, ini kelas 925, pengarangnya siapa, kemudian di bawah ditulis huruf pertama dari judul. Nanti dipraktekkan di sana di komputer ya. Nah, setelah itu, setelah diklasifikasi, baru kemudian dimasukkan ke buku inventaris. Ya, buku inventaris seperti apa? Seperti ini. Nih. Ini karena ini pembelian, berarti bukunya pun dimasukkannya ke buku inventaris pembelian. Di sini, ini mas. Nah, seperti ini. Tinggal memasukkan data yang ada di buku ini sesuai dengan ininya. Ya, misalkan nomor. Ini karena misalkan masnya buku pertama, berarti nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian tanggal memasukkannya tanggal berapa? Misalnya hari ini tanggal 16 November 2020. Kemudian ini siapa pengarangnya? Pengarangnya bisa dilihat di bagian depan, biasanya di bawah ada, atau di atas, atau juga bisa dilihat di halaman balik judul. Karena di halaman balik judul itulah data informasi kaitan dengan buku ini itu tercantum semua di situ. Ya. Nah, ini judulnya ditulis lengkap. Kemudian ini penerbit, ya. Nanti lihatnya di halaman balik judul semua. Di situ datanya komplit, mulai dari ini penerbit, ya. Ini semuanya ada semua. Sampai keterangan. Sampai keterangan, ya. Setelah selesai ini inventaris, berarti sudah data di data sini. Kemudian dibuatkan kelengkapan bukunya. Kelengkapan buku ada 4. Yang pertama label. Ini label seperti ini mas. Ini label, ya. Label. Yang kemudian kantong buku. Ini kantong buku. Kemudian kartu buku. Ya, kartu buku. Kemudian satunya adalah slip tanggal kembali. Slip tanggal kembali ini adalah ditempelkan di buku di halaman paling akhir. Tujuannya apa? Ketika buku ini dipinjamkan,
ini sebagai informasi bagi pemustaka bahwa nanti buku itu dikembalikan tanggal berapa. Itu seperti itu. Ya. Setelah ini dibuatkan, nih dibuatkan ya, kelengkapanmu sudah. Kemudian penempatan label. Ini pembuatan label ini ada aturannya, tingginya dari bawah sampai ke sini itu antara 2 sampai 3. Artinya 2,5 sampai 3, jangan terlalu tinggi. Kalau kadang ada yang 4, ada yang 5, itu jangan. Karena dilihat juga enggak etis ya, ya. enggak bagus lah ya. Nah, setelah ini selesai semua, kalau ininya pelayanannya manual, berarti langsung bisa ditaruh di rak buku untuk siap dilayangkan. Seperti itu. Tapi kalau memang sudah sistemnya otomasi komputer, sebelum ini masuk ke rak, maka harus dimasukkan ke Data komputer. ya data komputer. Karena nanti setelah dimasukkan ke data komputer, maka akan mendapatkan barcode. Sehingga nanti pelayannya pakai cetit kayak di kasir ya, Alfamart seperti itu. Itu aja, Mas. Itu pengolahan seperti itu. Sudah selesai. Baik, Pak. Nah, dibuka dengan ucapan bismillah. Caranya ini di sini, Mas. Di sini. Misalkan ini, Mas. Diset sini. Misalkan mau nyari buku apa, Mas? Sejarah, Pak, coba. Sejarah apa? Ini sejarah dulu ya. Iya. Sejarah. Topiknya ya. Nah, dengan begitu sejarah, ini sudah akan muncul, Mas. Nih. Sejarah apa, Mas? Sejarah. Sini sudah ada subjeknya masing-masing. Ini ada sejarah apa umum apa ini? Sejarah umum, apa sejarah dunia. Kaitannya misalkan jenengan subjeknya buku itu membahas masalah apa? Sejarah apa? Dunia. Sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia. Nih, Mas. Ini ya, sejarah dunia. Nah, nih, Mas. Sejarah dunia kuno. Nah, nanti yang dipakai ini yang ada tanda biru, Mas. Ini. Misalkan ini, Mas. Jenengan namanya siapa, Mas? Wahyu. Mas Wahyu, jenengan? Afkar. Gini, Mas Afkar, Mas Wahyu. Misalkan kaitannya dengan masalah nih, sejarah histori kuno Cina. Ini ya. Misalkan berarti yang digunakan kelasnya ini, nomor klasifikasinya 9 kayak gini cara 9. Ini mana, Pak? Ada. Jadi gini, kelasnya jadi gini, Mas Afkar, 9 Nggih. 3 1. Kemudian di bawahnya tuliskan ya. Ini kan baru nomor klasifikasinya. Kelas misalkan Wahyu, ambil 3 huruf. Ini pengarah. Terus apa? Ini satu, misalkan sejarah. Nah, ini pembuatan ini nanti dituliskan seperti ini, diklasifikasi ini, dituliskan di buku yang tadi misalkan ini. Contohnya, kan ini ya, Mas. Ditaruh di sini. Ini kayak gini. Sebagai pengingat 9 31 Wahyu, ini S. Ini yang digunakan nanti untuk pembuatan label yang ada di punggung. Nggih. Baik, Pak. Ya, sudah seperti itu penggunaan aplikasi. Orang kepenak, ya, cari yang masih enggak. Nih, masukkan. Masuknya begini. Masih bisa. Nih. Pak. Wis, terus apa? Ada lagi. Harus sedulur harus dikurang. Nah, itu namanya selfie. Selesai. Gampang ya. Gampang, Pak, gampang.